wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Jumkin PBG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, saya Rini Revika, mahasiswa PBG dalam jabatan tahun 2023, batch 2 di UNZ Jamil Bukit Tinggi. Pada hari ini, tanggal 1 Februari 2024, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran rutin di kelas 5 dengan materi etika kehidupan telah berhenti dengan submateri makna hari akhir. Mohon sarannya dan masukan dari Bapak Ibu semuanya untuk pembelajaran saya selanjutnya, karena akan bermanfaat untuk pembelajaran bagi peserta didik. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi anak ibu semuanya. Pagi. Yes. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Nah, anak ibu semuanya, sudah sarapan tadi pagi? Sudah siap untuk belajar? Ada yang sakit? Masih semangat? Semangat Pak? Semangat pagi. Nah, anak ibu yang soleh dan soleha, berikan dulu tempat duduknya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita membaca doa terlebih dahulu. Semuanya siap? Duduk bagus. Lipat tangan, lihat ibu, senyum. Nah, kepada kita kelas, silakan untuk memimpin doa sebelum belajar. Siap, baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil Islam madina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Allahumma rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Salli qalbi ala dinika subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Amin. Surat pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum min masad. Sadaqallahul azim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya kita melakukan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban
Rian, Ibu. Reza. Nah, semuanya hadir dan sudah siap untuk melaksanakan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, anak ibu semuanya, sebelum kita masuk ke materi kita, ibu terlebih dahulu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita. Nah, tujuan pembelajaran kita ada 3. Yang pertama, menjelaskan makna hari akhir. Yang kedua, menjelaskan macam-macam hari akhir. Yang ketiga, menjelaskan tanda-tanda hari akhir. Coba perhatikan gambar di bawah ini. Nah, anak ibu semuanya, kira-kira itu gambar apa? Gunung erupsi. Nah, gunung erupsi. Itu ada gunung Merapi yang erupsi. Nah, selanjutnya ini gambar apa ibu? Banjir bandang. Banjir bandang mengakibatkan rumah warga tergenang air. Ya tidak? Ya. Apa penyebabnya banjir bandang? Membuang Hah? Membuang sampah sembarangan atau meluapnya air sungai. Nah, ini yang akan terjadi anak ibu. Nah, kira-kira ini apa? gempa bumi. Gempa bumi mengakibatkan rumah. Kenapa rumahnya ini hancur? Apakah kalian pernah melihat bencana alam seperti gambar sebelumnya? Karena bagaimana perasaan setelah melihat bencana alam tersebut? Bagaimana perasaan anak ibu semuanya? Takut. Otomatis kita takut, tetapi kita harus lebih giat lagi beribadah untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya anak ibu, tahukah kamu bahwasanya suatu saat itu akan terjadi bencana alam yang akan menghancurkan seluruh alam semesta tanpa tersisa satupun. Itu dia yang disebut dengan hari kiamat. Apa itu artinya hari kiamat? Hari di mana berakhirnya seluruh kehidupan manusia. Hari berakhirnya, hari hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya. Semuanya, sebelum kita lanjut ke materi kita, ibu akan melakukan asesmen awal. Apa namanya? Asesmen awal. Nah, linknya akan ibu bagikan ke grup pembelajaran kita atau grup kelas kita. Nah, tidak bisa coba ya, sudah bisa saja dulu. Kita mulai. Silakan diisi.
yaitu ketika kehidupan telah berhenti. Dan silakan disimak, silakan diperhatikan ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Apa kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Semoga anak ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat dan sudah siap untuk mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah anak ibu semuanya, sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita terlebih dahulu. Yang pertama, menjelaskan makna hari akhir. Yang kedua, menjelaskan macam-macam hari akhir. Yang ketiga, menjelaskan tanda-tanda hari akhir. Nah, anak-anak ibu semuanya, coba perhatikan gambar di bawah ini. Di sini ada dua gambar. Apakah anak ibu? Baiklah anak ibu sekalian, apakah kamu pernah melihat gambar anak seperti gambar sebelumnya? Bagaimana perasaanmu setelah melihat bencana alam tersebut? Tahukah kamu bahwa suatu saat akan terjadi bencana alam yang akan menghancurkan alam semesta? Itulah yang disebut dengan hari akhir atau hari kiamat. Apakah anak ibu semuanya sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan hari kiamat atau hari akhir? Anak-anak ibu semuanya, di sini ibu akan menjelaskan pengertian hari akhir. Apa itu yang disebut dengan hari akhir? Anak ibu, hari akhir atau hari kiamat merupakan peristiwa hancurnya seluruh hari akhir termasuk rukun iman dan iman. Apakah anak ibu semuanya sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan beriman kepada hari akhir atau hari kiamat? Iman artinya kepercayaan atau keyakinan. Jadi beriman kepada hari akhir adalah mempercayai dengan sepenuh hati akan datangnya hari kiamat atau hari akhir. Percaya kepada datangnya hari kiamat termasuk dalam rukun iman yang kelima. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita kepada macam-macam hari akhir, apakah anak ibu sudah paham apa pengertian hari kiamat? Apakah anak ibu sudah paham apa yang dimaksud dengan hari kiamat? Kalau sudah paham, mari kita melanjutkan pembelajaran kita selanjutnya, yaitu macam-macam hari akhir. Anak-anak ibu semuanya, macam-macam hari akhir itu ada dua. Yang pertama, namanya kiamat sukro. Kiamat sukro adalah kiamat kecil, yaitu berakhirnya kehidupan seseorang atau sebagian makhluk hidup, seperti kematian seseorang dan bencana alam yang terjadi seperti tanah longsor, banjir bandang, gempa bumi, gunung meletus, tsunami, pesawat terbang jatuh, dan kapal tenggelam di laut. Itu namanya kiamat sukro atau kiamat kecil. Yang kedua ada namanya kiamat kubro. Kiamat kubro atau kiamat besar adalah hancur leburnya seluruh alam semesta beserta isinya. Tidak ada makhluk hidup yang tersisa satupun, semuanya akan binasa. Kiamat kubro disebut juga dengan hari berakhirnya kehidupan makhluk di alam semesta ini. Apakah anak ibu sudah paham apa itu yang disebut dengan kiamat kubro dan apa yang disebut dengan kiamat kubro? Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tanda kiamat kubro ada 6. Yang pertama, kejahatan semakin merajalela. Yang kedua, banyak ulama yang meninggal dunia. Yang ketiga, jumlah wanita lebih banyak daripada laki-laki. Yang keempat, munculnya berbagai fitnah. Yang kelima, banyak orang yang mengejar kesenangan dunia dengan cara yang tidak baik. Yang keenam, munculnya keluarga dusta yang mengaku sebagai nabi.
Nah, anak ibu semuanya, ini adalah tanda-tanda Jawa Cipto. Ini sudah kita rasakan pada saat setelah mengajar apa. Setelah ini kita sudah termasuk kepada akhir zaman. Anak ibu semuanya, benar-benar dulunya dari sekarang. Selanjutnya ada tanda-tanda fenomena. Tanda-tanda fenomena di sini ada 7. Yang pertama, munculnya dakwah atau hewan ajaib yang dapat berbicara dengan manusia. Yang kedua, munculnya suku Yakub dan Makhluk. Yang ketiga, munculnya Imam Mahdi. Yang keempat, munculnya Dajjal. Yang kelima, turunnya Nabi Isa alaihissalam. Yang keenam, matahari terbit dari arah barat. Yang ketujuh, munculnya dua awan debu, asap timur dan barat. Ini adalah tanda-tanda akan datangnya hari kiamat atau yang disebut dengan kiamat kubro atau kiamat besar. Baiklah anak ibu semuanya, sampai di sini pun pelajaran kita hari ini. Mari kita simpulkan pembelajaran kita. Hari akhir merupakan peristiwa akhir dari kehidupan dunia dan alam semesta. Hari akhir terbagi menjadi dua, yaitu kiamat kubro atau kiamat kecil yang mencakup kiamat individu dan bencana alam. Kiamat kubro, kiamat besar yang melibatkan kehancuran alam semesta. Terdapat tanda-tanda kehidupan akhir, baik kiamat kubro maupun kiamat kubro. Tanda-tanda kiamat kubro yaitu fitnah, nabi palsu, riba, dan perbuatan buruk. Selanjutnya, tanda-tanda kiamat kubro yaitu munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihissalam, kemudian turunnya Imam Mahdi, turunnya Ya'juj dan Ma'juj, keluarnya binatang melata, awan debu, gerhana, dan matahari terbit dari barat. Beriman kepada hari akhir adalah salah satu rukun iman, dan memahami tanda-tanda hari akhir adalah penting bagi keagamaan agama kita, yaitu agama Islam. Anak-anak ibu semuanya, setelah mendengarkan penjelasan ibu tadi tentang materi etika kehidupan beragama, dan juga kita telah menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Apakah anak ibu semuanya sudah paham? Selanjutnya, ibu akan bertanya, apa pengetahuan dan keterampilan baru yang kamu dapatkan hari ini? Nah, apa yang belum kamu pahami dan bagaimana cara kamu meningkatkannya? Baiklah anak ibu semuanya, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Kita lanjutkan lagi minggu depan untuk pembelajaran selanjutnya. Nah, sampai ketemu minggu depan. Ibu sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah anak ibu semuanya, tadi kita sudah mendengarkan penjelasan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, pelajaran kita hari ini yaitu ketika apa? Ketika kehidupan telah berhenti. Nah, selanjutnya ibu akan memberikan LKPD kepada anak ibu semuanya. Caranya berkelompok. Nah, yang ini adalah kelompok 1 dan itu kelompok 2. Di awal pembelajaran kita tadi sudah duduk berkelompok. Yang ini kelompok 1 dan yang situnya kelompok 2. Dan tugasnya dari pembelajaran tadi, dari video pembelajaran kita tadi, silakan anak ibu tulis pertanyaan sebanyak-banyaknya. Nah, nanti ibu kasih kertasnya, menulis pertanyaan sebanyak-banyaknya. Kemudian selanjutnya dicatat pertanyaannya dan terus nanti kita cari isinya. Tulis pertanyaannya, kemudian dicari isinya atau apa jawaban dari pertanyaannya anak ibu semuanya. Setelah itu nanti baru kita
presentasikan ke depan hasil diskusi kelompok kita. Sudah paham anak ibu? Sudah paham? Nah, baiklah anak ibu semuanya, sekarang keluarkan lagi buku paket kita. Sudah? Buku tulisnya silakan dikeluarkan. Sudah? Nah, ibu akan memberikan tugas LKPD kita lembar kerja peserta didik, yaitu tugasnya buatlah pertanyaan sebanyak mungkin. Nah, ini dia tugasnya, tugas berkelompok. Silakan ditulis pertanyaan sebanyak-banyaknya. Sudah? Nah, sekarang tanya apa ya pertanyaan dari kelompok 1? Jelaskan makna beriman kepada hari akhir. Itu adalah pertanyaan dari kelompok 1. Kelompok 2, apa pertanyaannya? Nah, sebutkan pengertian kiamat sukro dan kiamat kubro, serta sebutkan tanda-tanda kiamat kubro. Nah, itu adalah soal dari kelompok 2. Nah, selanjutnya coba cari jawaban dari pertanyaan anak ibu semuanya. Coba cari jawabannya di materi kita tadi atau dari buku pembelajaran kita. Nah, sudah siap? Sudah? Nah, baiklah anak ibu semuanya, sekarang kita akan mempresentasikan tugas kelompok kita ke depan kelas. Dimulai dari kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, anak ibu semuanya, nanti ketika kelompok 1 menampilkan hasil diskusinya di depan kelas, kelompok 2 boleh bertanya. Nah, sudah paham anak ibu? Nah, kemudian ketika kelompok 2 nanti menampilkan diskusinya di depan kelas, kelompok 1 boleh bertanya. Nah, sudah paham anak ibu? Kelompok 1. Nah, kepada kelompok 1 dipersilakan untuk menampilkan hasil diskusinya di depan kelas. Dari kelompok 1, kami akan membacakan hasil penjelasan kami. Pertanyaannya adalah, jelaskan makna beriman di hari akhir. Jadi, beriman kepada hari akhir adalah mempercayai dan meyakini dan menghati akan datangnya hari akhir. Percayanya akan hari kiamat termasuk dalam beriman yang beriman. Apabila tidak percaya akan hari kiamat, tidak bisa disebut orang beriman.
Sudah? Nah, ada pertanyaan dari kelompok 2? Nah, silakan bertanya kelompok 2. Pada kelompok 1 mengenai apa tadi pertanyaannya? Jelaskan pengertian makna hari akhir. Ada yang bertanyakan kepada kelompok 1, kelompok 2? Nah, ada yang bertanyakan kelompok 2? Nah, coba Aura. Apa yang disebut dengan hari kiamat? Apa itu hari kiamat ya? Hari kiamat adalah kehancuran seluruh alam semesta. Nah, hari kiamat adalah hancurnya seluruh Alam semesta. alam semesta beserta isinya. Nah, sudah paham kelompok 2? Sudah? Sampai di sini ya. Inilah hasil diskusi kami ini. Kami ucapkan terima kasih. Nah, tepuk tangan untuk kelompok 1 yang sudah menampilkan hasil diskusinya di depan kelas. Nah, kepada kelompok 2 dipersilakan untuk membacakan hasil diskusinya di depan kelas. Sudah kelompok 2? Sudah? Ada yang mau ditanyakan kelompok 1 tentang hasil diskusi dari kelompok 2? Nah, silakan tunjuk tangan. Nah, Kesi, Apa saja contoh kiamat sukra? apa saja contoh kiamat sukra? Nah, coba kelompok 2 silakan dijawab. Apa saja contoh kiamat sukra? Contoh kiamat sukra itu yang pertama gunung meletus, kemudian banjir, kemudian tsunami, gempa bumi. Ya, yang paling utamanya orang yang meninggal dunia. Nah, itu dia contoh dari kiamat sukra. Ya, sampai di sini ya. Nah, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas kita. Nah, anak ibu semuanya sekarang coba kumpulkan tugas diskusinya ke depan. Selanjutnya, kita akan melakukan tes sumatif yang akan dikerjakan melalui link pembelajaran kita. Nah, anak ibu semuanya, ibu akan memberikan link. Silakan diakses melalui grup pembelajaran kita. Nah, baiklah anak ibu semuanya, link asesmen sumatif kita sudah ibu kirimkan di link pembelajaran kita. Silakan diklik linknya dan kerjakan soalnya. Silakan dijawab.
tuntas anak ibu semuanya, silakan diulang kembali di rumah. Anak ibu semuanya, tadi kita sudah melakukan asesmen sumatif pada pembelajaran 7. Nah, selanjutnya sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, kita akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Nah, kesimpulannya, hari akhir merupakan peristiwa akhir dari kehidupan di dunia dan seluruh alam semesta. Nah, kemudian hari akhir itu terbagi menjadi berapa tadi? Menjadi dua. Yang pertama apa? Yang pertama kiamat sukro. Kiamat sukro itu apa? Kiamat kecil. Apa saja contohnya? Tsunami, gempa bumi, banjir bandang, kemudian orang yang meninggal dunia. Nah, itu disebut dengan kiamat sukro atau kiamat kecil. Nah, selanjutnya ada namanya kiamat kubro. Kiamat kubro itu apa? Kiamat besar. Kiamat besar itu adalah apa? Kiamat besar? Kiamat besar adalah hancurnya seluruh alam semesta. Ketika malaikat Israfil trompet sangkakala. Kiamat yang pertama munculnya Dajjal. Yang kedua turunnya Nabi Isa. Yang ketiga turunnya Imam Mahdi. Kemudian keluarnya suku Ya'juj dan Ma'juj. Yang keempat keluarnya binatang melata yang bisa berbicara dengan manusia. Kemudian terjadinya gerhana. Kemudian matahari terbit dari sebelah barat. Nah, beriman kepada hari akhir itu termasuk kepada rukun iman yang kelima. Dan anak ibu semuanya, itulah kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Ada tanda-tanda sukro, kiamat sukro, kemudian ada tanda-tanda kiamat kubro. Nah, sudah paham anak ibu semuanya? Sudah? Nah, selanjutnya ada refleksi. Apa yang kamu rasakan setelah mempelajari hari kiamat? Apa yang kamu rasakan? Apa yang kamu rasakan setelah belajar tentang makna hari kiamat? Takut. Apa lagi? Sedih. Nah, apa lagi tindakan yang harus kalian lakukan ketika kita merasakan takut dan merasakan sedih? Adalah apa yang harus kita kuatkan, yaitu beriman kepada Allah. Nah, lebih perbaiki lagi diri kita dan lebih perbanyak lagi sholat. Sudah paham anak ibu semuanya? Sudah. Nah, anak ibu semuanya, sampai disinilah pembelajaran kita pada hari ini. Sampai ketemu minggu depan dengan pembelajaran selanjutnya, yaitu tentang apa tadi? Tentang kejadian hari akhir. Nah, baca lagi bukunya di rumah tentang kejadian hari akhir. Itu adalah pembelajaran kita untuk minggu depan. Sampai ketemu minggu depan anak ibu semuanya. Kita tutup dengan mengucapkan
Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pada kita kelas, silahkan membaca doa bersyukur setelah melakukan pembelajaran kita hari ini. Siap dan bersyukur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya